Kok, Yo. ini sih menurut gua peningkatan dari Freak 3, apalagi strapnya hilang. Ya. lebih enak sih. Gue sih lebih enak yang inilah. What's good, Abas di seluruh Indonesia. Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto Dan Fred the Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini kita mau ngebahas performance review sepatu basket Nike Zoom Freak 4. Kita mulai dari traction. Tractionnya Lapangan indoor dulu. indoor menurut gua Oke sih. oke, tapi nggak yang sampai stop on and dime, tau nggak sih kok? Iya, nggak yang perfect stop. Masih kayak ada slip-slip dikit. Tapi ya pokoknya kalau lapangan indoor bersih mah pasti aman lah. Aman, Semua gitu. manuver tercover dengan baik ya. Betul, Lateral, linear movement, Lateral, spin move, aman semua ya. Apalagi gua ada tau kok, satu momen gua lagi defend bener-bener kayak wah. Oh iya, yang Gua kayak pakai udah hampir kegocek gitu. Enggak lah, gua I never get go check lah. Oh bro. shit, oke, sombong juga. Sombong amat. Kalau di lapangan outdoor, Nah, kalau di lapangan outdoor, traction ini menurut gua slip-slip ya, apalagi dia attracts dust banget. iya. Jadi dia agak nangkep kurang. debu. Iya. Nah, gue ada pakai di lapangan outdoor yang permukaannya licin terus berdebu gitu dan Oke. itu slip parah. Oh, sampai iya? kepleset-pleset tuh. Sumpah, wah, Sampai parah banget ya. kepleset-pleset, iya. Meskipun gue udah wipe off, itu kayak ngebantunya ya sebentar doang terus gitu. habis itu nanti slip lagi. Iya, gitu. slip lagi begitu. Nah, Udah itu. ketempelan debu, udah slip lagi. Nah, tapi kan lu nyobain main di lapangan outdoor yang permukaannya aspal gitu kan? Kasar Iya ya. kan? Itu gimana? Kalau itu sih oke ya, karena Cukup kan oke ya? dia makan traction kita juga Iya, sih makan sebenarnya. traction. Ya. Tapi kata lu juga begitu udah ketempelan debu ya? Itu dia. Tetap Kalau ya, misalnya jadi udah ada ketem- slip-slipnya. Iya. Intinya traction ini nggak friendly kalau ada debu. Benar. Terus untuk durability? Durability menurut gua oke ya untuk lines yang sangat amat tipis kayak gini ya. Terus juga nggak XDR lagi? Iya, nggak XTD. Oke sih, ini cukup bertahan sih. Iya, Udah pakai indoor, outdoor, gua Tobi. nggak ada abis-abis gitu loh. Iya, nggak ada yang rusak juga. Masih semuanya kelihatan dalam kondisi yang cukup prima. Cuma kalau emang didorong-dorong gitu, Emang udah ya traction pattern-nya jadi lunak ya. Jadi nggak akan segitu cepat habis, tapi juga nggak akan segitu lama lah. Lama ya. Nggak akan segitu panjang umur Jadi ini tractionnya. gua menyimpulkan indoor friendly aja. Indoor friendly. Betul. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Iya. Nah, untuk heel to toe transition-nya menurut gua ini smooth banget ya. Apalagi dia kan pakai yang decoupled kayak gini. Iya, kan. Jadi pakai dia decoupled. ngebantu kaki kita buat ngeflex. Betul. Dan sepatu ini kan nggak ada shank plate-nya ya. Jadi bener-bener fleksibel jadi banget. flex banget, gampang banget gitu. Iya, setuju. Kemudian juga bentuk outsole-nya tuh nggak flat gitu. Iya, dia Jadi- bentuknya kayak ada ngelengkung-ngelengkung gitu. Jadi Iya, bagian enak. heel, bagian toe, semua ada lengkungan-lengkungannya, bahkan Yes. bagian tengah-tengahnya gitu. Jadi, wah ini heel to toe transition-nya sangat amat mendukung buat main cepet sih. Setuju. Lanjut ke cushion. Cushioning menurut gua ini nilai plus banget dan banyak banget improvement yang diimplementasikan di sepatu ini. Padahal sebenarnya sama nih ya itunya, implementasi iya. zoom-nya ya. Implementasi Forefoot zoom-nya ya. forefoot sama, cuman foamnya ini loh. Ya, foam belakangnya ya. Ya, kita kan sempat Pylon bahas belakangnya. pylonnya itu dia Ada kotak-kotak ada kotak-kotaknya di, foto-foto bagian dalam gitu. itu. Jadi dia ngebantu kompres. Nah, Iya, itu iya, juga iya. ngebantu heel to toe yang tadi itu. Benar. Jadi smooth banget. Enak banget sih di bagian heel itu, berasa memang lebih empuk terus lebih bouncy juga. Yes. Kemudian bagian forefoot ya masih mirip-mirip. Mirip-mirip Masih dengan pakai- yang sebelumnya. Iya, masih pakai zoom pods juga Iya, kan, yang dua kiri kanan. kiri. Cuman gua ngerasa zoom pods yang sebelah luar Yap. di sepatu kiri kanan nih agak lebih kompres daripada yang Iya. sebelah dalam. Dan itu Setuju nggak sih? Iya, dan itu menyebabkan kayak kadang nggak stabil. gitu. Iya. Tapi karena sepatu ini low to the ground, jadi Oh lebih iya, ya, responsif gitu. secara core feel dapat bener. Iya, kalau misalnya dia foam pylonnya ini lebih tinggi, mungkin bisa ankle kali ya. Bisa. Ini masih core feel-nya masih dapat. Jadi Yes. kayak buat gocek-gocek gitu ya. Giannis kan emang suka Eurostep kan. Eurostep. Jadi masih enak banget, masih berasa napak tanah dan juga bener kata Tobi tadi, responsif nih. Iya. Ya memang zoom sih ya. Zoom mah udah pasti responsif Iya, kan. setuju. Mentul-mentul gitu loh. Iya. Nah, kalau untuk impact protection-nya sendiri menurut gua ini oke banget loh. Oke banget. Gua demen banget ketika kita mendarat tuh plek.
Damn, that's good bro. Iya benar-benar. Selama pakai sepatu ini juga nggak berasa lutut gua atau tumit gua kelelahan gitu, fresh aja. Ini impact protectionnya bagus banget sih. Setuju. Lanjut ke upper material. Upper materialnya menurut gua ini nggak yang premium banget untuk sepatu signature athlete. Iya, dan harga 1,8 juta lagi ya. Iya, kayak 1,8 kayak materialnya sih tambahin layering lebih tebal oke lah ya. Kelihatan murahan banget, tapi secara fungsi sih nggak ada masalah. Yes, apalagi dia punya apa? Bahan meshnya, bahan meshnya tuh berasa tipis dan lentur gitu kan. Tipis jadi dari dan lentur. pertama kali pemakaian udah zero break in time lah. Zero Udah break in langsung time, enak. betul. Terus juga breathable banget. Bolong-bolong banyak banget. Iya, ini lu lihat aja ini kayak see-through gitu kok. Iya, bagian sampingnya tuh Gokil. kayak transparan gitu. Jadi meskipun nabas kalian pakai di cuaca yang panas, ini masih bernafas lah, kakinya nggak kepanasan. Untuk material talinya aman sih ya, aman ya, satu kali ikat ya. Iya, nggak lepas-lepas. Lepas, terus padding lidah nih yang enak. Padding lidah dan konstruksi bentuk lidahnya ini. Yes, menurut gue betul. ini enak banget dan Lebar banget ini bentuk dia lidah. meluk kaki kita gitu loh. Iya, kayak lebar, jadi pas kita ngiket ya lidahnya meluk kaki Meluk gitu. kaki, iya. Kayak enak banget. Gitu. Udah gitu, selain paddingnya tebel, di bagian depannya ini kan kayak ada bahan yang keras-keras nih, Iya, kayak sablon-sablonnya. ini apa sih, rubber atau Enggak, rubber kok. kayak karet. Iya. Jadi pas kena si ikatan tali yang paling atas ya nggak berasa di pergelangan Ya, kaki. dia Enak nggak banget. ikatan kencang pun nggak bakal mengganggu. Nggak bakal mengganggu. Kemudian padded collarnya ini juga padat banget, Padat banget dan sculpted kok. sculpted, iya. Jadi dia ngunci kita punya heel. Sama sekali nggak ada heel slip. Iya. Lanjut ke fitnya. Fitnya, baik untuk normal foot maupun wide footer, True to size true to aja. size. Dan untuk sepatu ini kata lo lebih wide footer friendly. Lebih wide footer friendly daripada yang Seri sebelumnya. sebelumnya. Karena dia punya upper material ini lebih lentur. Oh, oke. Kemudian sisa ruangan di bagian toe juga dikit banget. Iya. Bagian atas toe box juga nggak bubbly. Iya. Samping kanan kiri juga pas. Jadi enak sih. Secara fitnya nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Nggak Iya. berasa Nggak lebar. narrow. Iya. Terus nggak yang kepanjangan, nggak yang sempit gitu. Untuk lockdownnya, Lockdownnya seperti yang tadi kita udah bilang, dari heel aja udah sculpted, Iya. dari lidahnya itu udah meluk, enak, jadi bisa disimpulkan oke. Sebenarnya secara lacing system kan ini nggak ada yang spesial ya. iya Ini nggak ada bener-bener yang kayak strap, lacing system ataupun- standar banget loh ini, cuma pakai punch hole gitu kan. Iya. Jadi yang ngebantu itu tadi ya yang udah Toby sebutin, Iya. kayak padding lidah, bentuk lidah, terus juga padded collarnya Padded gitu. collar, Jadi sculpted collar. itu Iya. yang bikin lockdownnya jadi oke ya. Ya. Terakhir, untuk supportnya sendiri, di bagian uppernya ini udah ditambahin fuse overlay dan outsole-nya ini overlap ke atas gitu kok. Betul. Meskipun nggak yang lebay banget, tapi ini kalau misalnya abas kalian ngerem, Pakai kaki depan gitu ya. ya, Iya. ini konten parah sih. Jadi Nggak berasa keluar-keluar nggak lah berasa keluar-keluar. kakinya. Terus habis itu Ketahan. nggak jempol kalian nggak nusuk-nusuk gitu loh. Oh, nggak kepentok-pentok bagian depannya. Iya, nggak sakit ya. Ya, terus habis itu bagian Bagian sampingnya sendiri ini kan udah ada overlap midsole-nya. yang logo Nike gede nih, yang kebalik Ya, itu. jadi dia ngebantu kita punya lateral support. Apalagi upper materialnya ini dia punya mesh itu kan dibikin kayak plastiki gitu. Iya, yang warna hijau ini ya. Jadi dia lebih tahan lah kalau misalnya Iya, kita iya, bener-bener betul. sampai ke samping banget. Kemudian untuk support bagian heel-nya juga karena emang kebantu sama bentuk sculpted Yang padded collar padded collar-nya Iya. dan dibantu juga sama TPU heel counter. Yep. Jadi ini nggak bikin ankle kita wobbly. Nggak bikin Berasa ankle kita aman lah. godek-godek. Iya, ankle-nya tuh berasa dipeluk gitu, enak banget. Betul. Kemudian untuk base-nya ini sendiri dia sangat amat lebar, apalagi dibantu sama outrigger yang tebel dan lebarnya sih lebar banget. loh. Lebar Kok- banget sih. Ini harusnya bisa jadi sepatu yang stabil banget sih dengan base lebar ini kan. Cuman dia punya zoom unit ini kan Zoom pods ini lah. zoom pods unit ini bagian luarnya ini kan termasuk yang high wear area, apalagi Betul. kita pakai buat gocek-gocek, kita buat Lateral movement lah. lateral Lateral movement, movement. iya. Yep. Nah itu jadinya berasa kayak unstable. Benar, ketika gue menginjakkan kakinya tuh lagi lumayan ekstrim, jadinya berasa zoom pods-nya tuh lebih ketekan ya. Lebih kempis gitu. Iya, kakinya berasa kayak gitu kayak Iya. gimana ya ngejelasinnya, kayak mau
keluar gitu kayak lah. mau keluar. Tapi untungnya nih sepatu kan emang low profile ya. Ya. Dia punya midsole-nya. Jadi itu nggak bikin kita ankle. Nggak yang sampai beneran keluar terkilir Iya. gitu lah. Nggak Dan sampai kebantu jatuh. juga Iya. sama dia punya outrigger. Nah, cuma gitu. berasa sedikit banget kayak kok berasa aneh gitu. kayak kakinya mau miring keluar gitu ya. Ya, gitu. setuju. Sekian performance review untuk Nike Zoom Freak 4. Untuk harga 1,8 gimana, Top? 1,8 menurut gua oke banget, apalagi dengan banyaknya improvement dari yang seri sebelumnya. Ini oke lah, gua masih bisa mentolerir lah dengan kenaikan harga tersebut. Betul. Tapi kalau yang color gue khusus yang 2 koma gitu, Nah itu gua overpriced lah ya. itu gua bingung sih, cuman gara-gara beda colorway aja. Benar. Kalau 2 koma menurut gue sih agak overpriced. Iya. Tapi kalau masih di bawah 2, ya oke lah masih. Jadi buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti kita akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi. Klik aja link tersebut, nanti abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, Like, share, and comment. Comment and share. Ya nggak apa-apa sih dibalik Iya, juga. sama aja. Ya udahlah, I'm Fatty Brainwashen. Gua Tobi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini Cukup. Let's go.